Kamu harus menjawabku, wanita itu menuntut lagi. Area ini dimiliki oleh Clown dan Blade, sebutan dari klan mana kamu berasal. Jika kamu tidak bisa menjawabku, aku akan menyingkirkanmu sekarang juga. Aku bersumpah demi namaku, Beatrix Highborn. Sekarang sudah sangat jelas. Rich yakin akan hal itu. Orang ini berasal dari dunia yang sama dengannya, bukan dunia penyihir tetapi dunia seni bela diri. Apakah dia baru saja berteleportasi ke area lain? Dia Dia yakin dengan warna bulannya, ini adalah planet lain, jadi mengapa ada prajurit Pagna di depannya? Rex bertanya-tanya, apakah dia harus menyebutkan nama klan Brigade Merah atau tidak menyebutkan nama sama sekali? Karena secara teknis dia bukan berasal dari sana. Dia juga tidak tahu pada tahap apa prajurit ini berada. Pada akhirnya Rex memutuskan untuk mengambil resiko. Aku dari planet ini, jawab Rex. Dari planet ini, kalau begitu kamu hanyalah binatang yang menyamar menjadi manusia. Kamu harus mati. Patrick bergeser ke depan dengan pedangnya. Teracung itu terjadi dengan kecepatan luar biasa. Jelas bahwa dia bisa menggunakan ki dan tebakannya tentang dia sebagai prajurit Pagna ternyata benar. Aku tidak bisa menghindari ini. Tubuh ini terlalu lambat. Aku tidak punya pilihan lain. Rex tidak memiliki keterampilan yang dapat dengan cepat menyingkirkannya. Dia juga tidak memiliki sihir apapun. Jadi dia hanya melakukan sedikit hal yang biasa dia lakukan. Dia mengambil posisi berdiri dan bergeser ke depan. Pergeseran 2 langkah. Jadi dia adalah prajurit Pagna, pikir Beatrix. Tapi itu adalah keterampilan dasar. Mengapa seseorang menggunakannya dalam situasi ini? Dark Pulse, Rex berteriak, melemparkan tinjunya mengumpulkan sihirnya. Gerakannya sederhana, terlalu sederhana dan Beatrix mampu menghindari serangan itu. Dan sebagai gantinya, dia menusukkan pedangnya ke depan dengan kinya tepat ke arah dada Rex. Aku pikir kamu akan melakukan itu, langsung ke peti dan mengincar pembunuhan. Aku tidak punya pilihan. Itu akan menghabiskan hampir seluruh mana milikku, tapi aku harus bisa bertahan. Hati yang terselubung, pedang itu mengenai dada Rex dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Tubuhnya menabrak bangunan besar yang ada di sampingnya, dan dia tidak lagi terlihat oleh Beatrix. Rasanya agak aneh, pikir Beatrix sambil menatap pedangnya. Tidak apa-apa, tapi yang lebih memprihatinkan adalah bahunya sendiri. Meskipun tinjunya itu tidak tersambung, sesuatu lain berhasil dari klan atau faksi mana dia berasal. Kekuatan dari serangan pedang tidak terduga bagi Rex karena seluruh tubuhnya terangkat ke udara dan terlempar seperti bola meriam. Demikian pula dia menabrak dinding bangunan, akhirnya mendarat di satu tanah dan tertutup debu. Rex terbatuk, merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Untungnya dindingnya relatif rapuh karena sudah lama rusak. Jika tidak, serangan itu akan berdampak lebih besar pada tubuhnya yang lemah. Berbaring di lantai sejenak, Rex menempelkan tangannya ke dada di atas jantungnya, tepat di tempat serangan pedangnya menghantamnya. Jika aku tidak menggunakan skill yang menyelubungi hati, aku pasti sudah mati, pikir Rex dalam hati. Sebagai penyihir bintang 1 yang hanya memiliki atribut gelap, hanya ada begitu banyak formasi dan mantra yang bisa digunakan. Sihir hitam belum banyak diteliti sampai dia melakukannya, jadi mantranya lebih sedikit dibanding atribut lainnya. Secara total, Rex bisa menggunakan 5 mantra berbeda untuk saat ini. Dark Rule adalah gerakan ofensif, mengumpulkan dan memadatkan energi gelap menjadi sinar tunggal. Dan ada keterampilan lain yang baru saja dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Hati yang terselubung, keterampilan ini akan mengumpulkan semua mana yang dimilikinya, menciptakan semacam penghalang. Penghalang itu akan melebar sedikit keluar dari dada, muncul tepat di luar pakaian seseorang. Namun, keterampilan itu tidak bisa digunakan dengan mudah. Pertama, itu menghabiskan seluruh mana milik seseorang, berapapun jumlahnya. Bahkan, Rex sebagai penyihir bintang 9 akan menghabiskan seluruh mana miliknya menggunakan skill ini, membuatnya tidak dapat bertarung setelahnya dan mencegah penggunaan skill sihir lainnya saat sedang aktif. Kelemahan kedua adalah skill itu hanya menutupi dadanya. Jika penyerangan mengincar kepalanya, Rex pasti sudah mati sekarang. Itu adalah keterampilan bertahan yang kuat, tetapi jika seseorang mengetahui kelemahannya, itu praktis tidak berguna. Kau tahu sudah berapa lama kau berbaring di sana? Orang akan mengira kau sudah mati, kata sebuah suara muda yang unik. Memutar matanya ke atas kepalanya, Rex melihat wajah terbalik tersenyum tepat ke arahnya.
Ya ampun, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini, kata Rich keras-keras. Tidak ada gunanya sekarang, dia telah menggunakan semua mana miliknya dan terlempar dari satu orang ke orang lain. Tampaknya merupakan seniman bela diri lain. Dilihat dari pakaian abu-abu gelap yang mereka kenakan, suasana hati seseorang sedang tidak bagus, kata pria itu. Meskipun aku mengerti, karena kamu baru saja menabrak tembok itu rasanya tidak menyenangkan. Apa kamu punya salah satu pil energi? Seorang lelaki besar berkepala botak muncul di samping pemuda itu, dan dari tas di pinggangnya dia mengeluarkan pil berwarna merah. Ukuran dan energinya terlihat mirip dengan pil yang diberikan Kron kepada Rich. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memakan pil orang asing? Pria itu memasukkan pil itu dengan paksa ke mulut Rich. Makan saja. Menelan pilnya tidak butuh waktu lama untuk memberikan efeknya. Energinya menyebar dan sensasi kesemutan terasa di seluruh tubuh. Red saat tubuhnya menyerapnya, punggungnya yang pegal dan dadanya yang pegal mulai mereda. Namun mana yang terkuras belum kembali. Itu perlahan akan kembali nanti. Itu berhasil, seru Red. Aku pikir kamu sedang mencari kata terima kasih, pria itu tersenyum. Sekarang tidak lagi. Berada di ambang kematian, saya bisa melihat dengan jelas orang-orang yang ditemui. Mirip dengan gadis baru yang saja dia temui, mereka semua mengenakan pakahan kain jenis seni bela diri, dililitkan di sekeliling seperti jubah. Totalnya ada 4. 2 di antara mereka membawa senjata, sedangkan 2 lainnya tampak tidak bersenjata. Pria yang mencekok paksa Rage memiliki rambut panjang, diikat dengan ekor kuda seperti wanita sebelumnya, tapi poninya terbelah menjadi 2. Meskipun dia terlihat muda, rahang dan matanya sangat tajam, kata-kata yang baik dan sikapnya yang ceria tidak cocok dengan wajahnya. Seorang pria terus mengerang di latar belakang. Kelompok tersebut bersama dengan Ray saat ini berada di lantai 3 gedung. Mereka berada di lorong yang sama hancurnya dengan bagian luarnya. Awalnya, Rich mengira bagian luarnya terlihat buruk dan hancur, tapi sisi lain bangunan itu benar-benar terbuka. Tidak ada tembok sama sekali, memungkinkan seseorang untuk melihat jalan dan bangunan runtuh lainnya di kejauhan. Di lantai, salah satu pria berteriak sambil memegangi bagian atas lututnya, sementara yang lain sedang merawat luka di tulang keringnya. Lukanya tidak terlihat biasa, karena berdenyut-denyut warna hijau membakar lapisan atas kulit dan tampak masih bergerak. Sayang sekali, pil ini tidak membantu dia, tidak ada gunanya, kata pria itu. Mungkin yang terbaik bagi kita adalah kembali. Dari kejauhan, Rich mengenali hal serupa pada lukanya. Selama penggerebekan penyihir, mereka menderita serangan serupa dari binatang buas. Rich mulai berjalan untuk melihat lebih dekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu bertanya. Aku tidak suka mempunyai hutang, jadi anggaplah ini sebagai hutang yang sudah kubayar, kata Rich. Reni merawat luka itu tampak tidak yakin Rich akan berkati mereka. Dia memandang ke arah pemuda yang tampaknya adalah bos kelompok itu, yang dengan sopan menganggukkan kepalanya. Rich yang sekarang cukup dekat, memastikan bahwa jenis lukanya sama, menempatkan tangannya di bagian atas lutut dan bagian bawah kaki. Dia menutup matanya. Aku baru saja memulihkan mana kembali. Aku bahkan tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan drug pulse. Tapi setidaknya aku bisa melakukan drug clean pada level ini, pikir Rich. Drug clean, bisik Rich pelan, dan energi gelap dari tangannya mulai menetes, bergerak ke bagian hijau luka yang berdenyut. Drug clean adalah salah satu skill lain yang bisa dilakukan Rich, skill yang memakan mana paling sedikit. Tergantung cara penggunaannya, energi gelap bersifat destruktif, dan keterampilan ini memungkinkan untuk menghancurkan benda-benda tertentu pada tingkat tertentu selama bisa ditutupi dengan sihir gelap. Rich telah menggunakan secara internal pada dirinya sendiri ketika dia terluka oleh sihir yang akan mengambil alih tubuh seseorang, atau dalam kasus seperti ini, di mana infeksi parasit, racun, dan hal-hal serupa ada di dalam atau pada tubuh seseorang. Energi gelap bertahan di sana sejenak dan kemudian menghilang sepenuhnya, tetapi bersamanya dengan itu warna hijau pada lukanya pun ikut berubah. Dari raut wajah pria itu, rasa sakitnya juga terasa. Itu hilang, kata orang yang merawat luka itu. Itu benar-benar hilang. Mata pemuda itu melebar karena terkejut. Infeksinya sudah hilang, tapi lukanya masih perlu dirawat dan disembuhkan. Lakukan yang terbaik untuk membalutnya, kata Rage. Ini bukan berarti kita setara, kata pemuda itu. Kamu telah memberikan bantuan yang jauh lebih besar kepadaku daripada yang mungkin kamu sadari. Apakah kamu berada di tahap tengah atau mungkin tahap dewa? Rage pernah mendengar tahapan ini sebelumnya. Mereka adalah prajurit Pagna tingkat tinggi, jadi mengapa dia menjadi bingung sekarang? Apakah yang dia lakukan benar-benar istimewa? Penyihir pada akhirnya akan membawa ramuan yang tidak hanya menghilangkan infeksi, tetapi juga menyembuhkan luka. Hal baiknya adalah dia sekarang tahu ketika dia kembali bahwa dia harus menyimpan keterampilan tertentu untuk dirinya sendiri jika dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Iya, aku hanya sedikit berbeda, jawab Rage. Ekspresi wajah pemuda itu tidak berubah sehingga menyulitkan Rage untuk membaca
Usulan itu sendiri cukup untuk tidak masuk akal, karena dia masih remaja, bukankah mustahil baginya untuk mencapai tahap itu? Dan bukankah orang-orang dengan status seperti itu akan sangat dikenali? Pertanyaannya seperti lebih bersifat menyelidiki. Kembali, kata pemuda itu dengan riang. Hah? Seperti yang aku katakan, apa yang telah kamu lakukan terlalu banyak. Sekarang aku jelas-jelas berutang budi padamu. Dalam waktu seminggu, aku akan menyiapkan sesuatu yang baik untukmu. Kembalilah ke sini, dan aku akan berjanji itu akan sepadan dengan waktumu. Sering berjalannya waktu, Ray telah belajar untuk menilai seseorang, namun seringkali dia bahkan tidak mempercayai penilaiannya sendiri, karena dia telah belajar bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak mempercayai siapapun sama sekali. Kita lihat saja nanti, aku tidak akan berjanji apapun, jawab Rich. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk, sepertinya menganggap jawaban Ray sebagai iya. Namanya Dem, ya ampun. Apakah memberitahuku namamu? Memberitahunya nama aslinya mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika Dem memang berasal dari dunia yang sama dengannya. Tapi Ray punya pemikiran licik yang membuatnya tertawa dalam hati. Gagasan bahwa suatu hari Grand Magus akan mendengar nama ini lagi dan gemetar membuat dirinya terpesona. Akulah Dark Magus, jawab Bridge. Ingat itu.